Man United dikabarkan rogoh 1 triliun buat angkut Donnarumma. Manchester United dikabarkan sedang menyiapkan langkah besar untuk mendatangkan kiper utama Paris Saint-Germain, PSG, Gianluigi Donnarumma. Laporan dari Vic Hadjas menyebutkan bahwa Manchester United bersedia mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro, sekitar 1 triliun rupiah, demi mengamankan jasa Donnarumma, yang juga penjaga gawang timnas Italia itu. Kendati berhasil menembus final Liga Eropa musim ini, manajemen Setan Merah menyadari perlunya perbaikan signifikan dalam skuad, khususnya di posisi penyerang dan penjaga gawang. Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee belum tampil tajam di lini depan, sementara sektor kiper juga menjadi sorotan serius. Pelatih Manchester United Ruben Amorim telah secara eksplisit meminta tambahan amunisi di bawah Mistar. Menurut laporan dari jurnalis Team Talk Rudy Galetti pada 23 April lalu, Amorim mendorong manajemen klub untuk mendatangkan penjaga gawang baru. Andre Onana memang masih menjadi kiper utama, tetapi performanya musim ini seringkali dipenuhi blunder krusial. Kiper asal Kamerun itu bahkan sempat dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke klub Arab Saudi Neom SC. Nama Donnarumma pun mencuat sebagai target utama. Kiper setinggi 195 cm itu masih terikat kontrak di PSG hingga 2026, setelah bergabung dari AC Milan pada 2021. Meskipun begitu, negosiasi perpanjangan kontrak dengan klub Prancis tersebut masih belum menemui titik terang. Namun, situasi kontraknya membuat Manchester United melihat peluang emas yang bisa dimanfaatkan di bursa transfer. Kabar ketertarikan ini tentu membuat para pendukung Setan Merah bersemangat, meski perlu dicatat bahwa Vic Hadjas bukanlah sumber yang paling kredibel dalam hal rumor transfer. Manchester United ungguli Bayern Munchen dalam perburuan bek tangguh gratis. Setan Merah bergerak cepat dekati bek tangguh Bayer Leverkusen yang siap hengkang musim panas ini, Jonathan Tah. Manchester United terus menyusun rencana besar untuk membangun ulang skuad mereka musim panas ini, dan salah satu target utama mereka adalah Jonathan Tah. Bek tengah Bayer Leverkusen itu akan berstatus bebas transfer di akhir musim, dan kini menjadi rebutan dua raksasa Eropa, Manchester United dan Bayern Munchen. Menurut laporan dari Daily Star, United sudah menggelar pembicaraan awal dengan agen Tah, Pini Zahavi, dan merasa percaya diri bisa membawa sang pemain ke Old Trafford. Tah, yang baru saja membantu Leverkusen meraih gelar Bundesliga pertama mereka, disebut sangat terbuka untuk pindah ke Premier League. Meski Bayern Munchen juga mengincarnya untuk menggantikan Eric Dier yang akan hengkang ke AS Monaco, Tah secara pribadi memendam ambisi lama bermain di Inggris. Kesempatan itu kini terbuka lebar bersama Manchester United, terlebih jika klub asuhan Ruben Amorim itu bisa mengamankan tiket Liga Champions musim depan. United akan menghadapi Tottenham Hotspur di final Liga Eropa, dan kemenangan di partai itu tidak hanya memberi trofi, tapi juga akses langsung ke Liga Champions, kompetisi yang sangat penting dalam menarik pemain top seperti Tah. Apabila lolos, United akan mendapatkan suntikan dana sekitar 100 juta pounds yang dapat mengubah strategi transfer mereka secara signifikan musim panas nanti. Amorim sendiri menilai lini belakang sebagai prioritas utama, mengingat kondisi kebugaran Lisandro Martinez yang masih belum stabil. Denzel Dumfries dinilai bakal jadi rekrutan sempurna Manchester United. Pertandingan yang mempertemukan Inter Milan dan Barcelona di semifinal Liga Champions 2025 menjadi salah satu laga paling dramatis yang pernah tersaji di kompetisi Eropa. Inter keluar sebagai pemenang dengan agregat 7-6 setelah melewati perpanjangan waktu yang mendebarkan. Kemenangan ini membuka jalan bagi Inter untuk tampil di final menghadapi Paris Saint-Germain. Di tengah kegembiraan itu, perhatian seorang legenda Manchester United justru tertuju pada satu nama di skuad Inter.
Gary Neville, mantan bek kanan yang kini dikenal sebagai komentator dan pengamat sepak bola, secara terang-terangan mengungkapkan kekagumannya terhadap Denzel Dumfries. Neville merasa bahwa Dumfries tampil luar biasa saat menghadapi Barcelona, dan dia percaya bahwa sang pemain akan sangat cocok bermain di Premier League, terutama di Manchester United. Dalam perbincangan di program The Overlap, Neville mengatakan bahwa sepanjang pertandingan ia terus memikirkan posisi bek sayap kanan dalam formasi Ruben Amorim. Dia membayangkan seperti apa jadinya jika Dumfries mengenakan seragam merah United. Menurut Neville, permainan Dumfries dalam duel besar seperti semifinal Liga Champions menunjukkan kualitas tinggi yang sangat dibutuhkan oleh klub sekelas United. Dia menyebut pemain asal Belanda itu tidak masuk akal saking bagusnya dan mengaku ingin sekali melihat Dumfries merumput di Inggris. Dumfries, yang tampil penuh semangat meski baru pulih dari cedera, ikut berbicara kepada media usai pertandingan. Dia menggambarkan laga tersebut sebagai pertandingan gila lainnya. Setelah pekan lalu juga terjadi 6 gol. Optimis juara Manchester United siap kalahkan Tottenham di final. Final Liga Eropa 2025 akan mempertemukan dua klub raksasa Inggris, Manchester United dan Tottenham Hotspur. Kedua tim memastikan tiket ke partai puncak usai mengalahkan lawan masing-masing di laga semifinal leg kedua yang digelar Kamis 8 Mei 2025 waktu setempat. Final ini menjadi ketiga kalinya dua klub Inggris bertemu di final Liga Eropa atau UEFA Cup. Sebelumnya, Chelsea menghadapi Arsenal pada final 2019 dan Tottenham mengalahkan Wolverhampton Wanderers dalam format dua leg pada 1972. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung 21 Mei 2025 di Stadion San Mamés, markas Athletic Club yang ironisnya baru saja menjadi saksi kekalahan telak tuan rumah atas Manchester United di semifinal. Partai puncak nanti bukan sekadar perebutan trofi, melainkan juga tiket otomatis ke Liga Champions musim 2025-2026. Saat ini, baik Manchester United maupun Spurs tengah terpuruk di posisi 15 dan 16 klasemen Premier League, sehingga final ini jadi harapan terakhir untuk menyelamatkan musim mereka. Pelatih Manchester United Ruben Amorim menyatakan tekanan tinggi dirasakan timnya menjelang final. Kalau tidak menang, maka semua ini tak berarti. Kami senang bisa lolos tapi kami harus memberi sesuatu untuk fans, tegas Amorim kepada TNT Sports. Ia juga menekankan bahwa final tidak bisa disamakan dengan pertandingan liga biasa. Semua atau tidak sama sekali, ujarnya. Siapapun yang menang di Bilbao nanti, laga ini dijamin menjadi malam yang emosional dan menentukan, baik bagi masa depan pelatih maupun kebangkitan klub mereka. Tottenham juga punya catatan apik musim ini atas Manchester United. Mereka sudah mengalahkan The Red Devils 3 kali, 2 kali di Premier League dan sekali di Piala Liga.